Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzam Asyafiq dengan nomor NIM 246151085. Saya di sini akan menampilkan praktik membaca teliti. Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan membaca teliti. Membaca teliti adalah suatu kegiatan membaca yang dilakukan dengan penuh konsentrasi dan fokus yang tinggi. Mengapa demikian? Karena tujuannya agar si pembaca dapat benar-benar memahami dan menangkap makna daripada isi bacaan, baik dalam setiap kata maupun kalimat. Nah, untuk buku yang saya pilih yaitu berjudul Pengantar Pendidikan karya Profesor Dr. Umar T. Rahaja. Seperti ini tampilannya. Nah, salah satu materi yang saya pilih untuk saya tampilkan dalam video ini yaitu berjudul Sifat Hakikat Manusia. Saya mulai membacakan. Sifat hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil, jadi bukan hanya gradual, membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Bentuknya, misalnya orang hutan, bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan dan menyusui anaknya, pemakan segalanya, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Bahkan beberapa filosof terkenal seperti Socrates menamakan manusia itu sebagai zoonpolitikon, yang artinya hewan yang bermasyarakat. Tokoh filosof terkenal lain seperti Max Scheler menggambarkan manusia sebagai hewan yang sakit, yang selalu gelisah dan bermasalah. Kenyataan dan pernyataan tersebut dapat menimbulkan kesan yang keliru, mengira bahwa hewan dan manusia itu hanya berbeda secara gradual, yaitu suatu perbedaan yang dengan melalui rekayasa dapat dibuat menjadi sama keadaannya. Misalnya, air karena perubahan temperatur lalu menjadi es batu. Seolah-olah dengan kemahiran rekayasa pendidikan, orang hutan dapat dijadikan manusia. Upaya manusia untuk mendapatkan keterangan bahwa hewan tidak identik dengan manusia telah ditemukan. Seorang filosof terkenal yang bernama Charles Darwin dengan teori evolusinya telah berjuang untuk menemukan bahwa manusia berasal dari primat atau kera, tetapi ternyata percobaannya gagal. Ada misteri yang dianggap menjembatani proses perubahan dari primat ke manusia yang tidak sanggup diungkapkan, yang disebut the missing link, yang artinya suatu mata rantai yang putus. Ada suatu proses antara yang tak dapat dijelaskan. Jelasnya tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai bentuk ubah dari primat atau kera melalui proses evolusi yang bersifat gradual. Nah, setelah saya membaca salah satu materi dari buku tersebut, saya dapat memahami dan menangkap isi dari bacaan tersebut. Pada dasarnya, hakikat sifat manusia itu merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan hewan. Meskipun dari segi biologis terdapat
banyak kesamaan antara manusia dengan hewan. Namun, perbedaan tersebut tidak dapat diukur hanya menggunakan teori evolusi. Jadi itu tadi contoh praktik membaca teliti dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.